Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim bakal bersilaturahmi ke rumahnya Pak Agus yang kurang lebih 50 tahun tinggal di rumah bekas peninggalan penjajahan Belanda. Dan mobil mentok tuh sampai sini karena jalannya kayak gini nih. Jalan masih tanah, licin ya, takut kenapa-kenapa di jalan. Tadi nanya sama warga, ya udah mending taruh di sini aja. Masnya jalan kaki katanya ke sini. Dan spotnya juga ini, wih, ngeri juga ya. Lumayan seram, luar biasa sekali loh. Keluarga Pak Agus ini yang tinggal seorang diri di sini, terus dekat dengan area pemakaman umum. Wih, serem. Ya nanti Kang Hakim bakal review rumahnya, terus ngobrol bersama Pak Agus. Karena sudah pasti kalau tempatnya seperti ini, itu ada sisi mistisnya, ada sisi misterinya. Apalagi dekat dengan kuburan, dekat dengan pemakaman umum. Ih, serem. Yang penasaran seperti apa kisahnya? Ya tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Tuh di depan udah nampak ya bangunan terbengkalainya. Ini terowongannya tuh ngeri banget ya. Nah, lagi parkir mobil di sana karena udah mentok. Mentoknya ya takut licin sih. Terus pasti ngegasruk. Nah, ini banyak sekali rumput seperti ini ya. Itu mungkin ya bangunan rumahnya atau bukan? Nah, di sebelah sini nih udah mulai nih bangunan-bangunan terbengkalai. Iya, itu mungkin ya bangunan rumahnya ya. Namun sebelum ke sana kita lihat dulu ke sebelah sini nih. Kan di sebelah sini ada bekas kayak kamar kos-kosan, atau bukan kos-kosan sih sebenarnya. Mungkin kalau dulunya waktu zaman Belanda itu ya, ini tuh tempat tinggal para pekerja. Cuman ya kondisinya udah kayak gini, udah terbengkalai seperti ini. Wih, ada dogi, ada gogog. Aduh, kalau misalkan udah ada gogog tuh suka bingung karena serem. Kang Hakim paling takut kalau misalkan lihat gogog. Ternyata sampai sini bisa masuk mobil ya, cuman ya habis turun hujan sih, licin. Dikira tuh jalannya ekstrim, tapi ya aman kalau kayak gini mah. Ya nggak apa-apa lah, toh jalan kaki juga cuman sebentar. Ada 2 bangunan rumah ya di sini. Tuh ada 2 rumah. Permisi. Permisi. Tapi kok kayak sepi ya? Ya ini bener rumahnya nih, rumah Pak Agus nih. Permisi. 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 Assalamualaikum. Tapi tadi doginya ada ya? Permisi. 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 Doginya ada sih di belakang. Permisi. Langsung merinding tuh, bulu punuk itu langsung naik,
ketika dengar suara dogi. Permisi. Gak ada ya? Gak ada orang. Mungkin lagi keluar kali ya pemilik rumahnya. Atau lagi kemana? Bagus ya bangunannya walaupun udah usianya tuh hampir 1 abad, tapi bagus kayak gini nih. Masih kokoh lah kategorinya nih mah ya. Permisi. Permisi Pak. Permisi. Ke bapak aja. Lewat di sini berarti ya? Oh ini bapaknya. Permisi, assalamualaikum. Sama Pak Agus. Aduh, Pak, sebelumnya mohon maaf. Kenalin saya Hakim dari Majalengka. Nah, kesini tuh kan ada informasi katanya ada Pak Agus yang udah 50 tahun menempati rumah peninggalan Belanda. Alhamdulillah nih Kang Hakim bisa ketemu sama Pak Agus selaku pemilik rumah ini ya Pak ya? Bukan pemilik, saya menjaga, menempati, mengelola. Oh, jadi menempati di sini sambil mengelola tanah di sekitaran sini? Iya, iya. Area perkebunan berarti Pak, maaf. Mari kita duduk dulu, kalau mau cerita di depan. Ya, boleh siapa? Aku tak buka pintu dulu sana. Siap, Bapak makasih Pak ya. Aduh, Insya Allah. Alhamdulillah Pak Agusnya sangat ramah sekali ya teman-teman. Sangat baik banget. Nanti kita bakal cerita di bagian depan, di rumah yang depan nih, di area teras ini. Terus rumahnya itu sangat bersih sekali ya, sangat nyaman pokoknya. Silakan masuk. Nah ini bagian teras depan rumah Pak Agus. Bapak mohon maaf ya apabila tadi saya lancang, saya langsung on kamera. Nggak apa-apa Pak. Ya. Oke. Ya. Kita ngobrolnya di mana nih Pak enaknya? Di sini boleh. Oke. Iya. Di sini aja deh biar nyaman ya Pak ya. Ini kursinya juga kursi ala-ala jadul ya Pak ya. Nah, dan di sini masih dilestarikan. Oke. Ini sama Pak Agus ya. Pak Agus berarti tinggal di sini tuh sama siapa aja sih Pak Agus? Dulu saya bersama istri dan anak-anak. Tetapi karena suatu hal istri sudah mendahului kita, jadi sudah meninggal. Kurang lebih 10 tahun jalan ini. 10 tahun jalan. Ya. Kalau tinggal di sini berarti udah berapa lama Pak? Saya sejak tahun 71. 71 Ya, berarti 71. Udah 54 tahun ya? Ya. 54 tahun. Bentar lagi 2026 berarti 55 tahun. Ya, Pas waktu ya, Pak? itu kami masih jomblo. Masih jomblo. Ya. Jadi kami masih usia muda sudah kami curahkan untuk kepentingan kegiatan pendampingan anak-anak, orang tua lansia yang punya problem sosial. Nah, kami ditugaskan di sini untuk mendampingi, mengasuh, membimbing, dan termasuk mengelola kebun, rumah kami juga rawat, dan sebenarnya sudah cukup lama kami di sini. Udah cukup lumayan lama ya Pak, bukan cukup lumayan lama, tapi benar-benar udah lama. Ya. Berarti tadi pengertian Bapak di sini tuh menempati, menjaga sambil merawat. Nah, pengertiannya jadi kalau misalkan ada apa kategorinya panti asuhan atau panti apa ini? Ya, panti jompo. Oh, panti jompo. Digunakan kegiatan untuk panti lansia. Tapi sekarang berarti pantinya masih berjalan nggak Pak? Pantinya masih berjalan, cuma penghuninya makin lama karena orang landusia yang tidak punya keluarga sekarang sudah tidak ada, tapi masih ada satu anak asuh yang dari pusat yang sudah tidak punya kemampuan untuk belajar, jadi ada semacam kemunduran mentalnya, ya perlu kita bina, kita dampingi di sini. Ada berarti ada anak asuhnya Pak? Ya. Di mana, di dalam atau Ya, di mana? nanti di bagian belakang itu untuk kamar para penghuninya. Para penghuni. Ada. Nah Bapak boleh nggak nih Ya. kalau misalkan kita ngobrol sambil
keliling lihat suasana bangunan peninggalan Belanda ini. Iya, Gak apa-apa Pak? boleh, baik silakan. Alhamdulillah nih udah dipersilakan sama Pak Agus. Kita untuk masuk ya Pak ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini Kebetulan panti kami itu di bawah satu pimpinan seorang pastor Kristiani Katolik, tetapi penghuninya tidak seperti pastor, artinya tidak harus menjadi orang Katolik, tidak. Semua yang membutuhkan pertolongan kita tolong sepanjang mereka itu memang harus kita tolong. Bapak mohon maaf. Iya, Berarti Bapak Kristiani. iya saya Katolik. Loh tadi saya bilangnya assalamualaikum terus dikira Oh, saya itu tidak muslim. apa-apa, Gak apa-apa. juga sapaan yang bagus. Oh iya. Ya. Mohon maaf banget Pak ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi Bapak ini berarti agamanya Katolik atau Katolik, non Muslim. iya. Ya, bentar lagi Natal ya Pak ya. Benar. Nah, itu ada pohon Natal di sebelah sini. Dan ini tuh berarti untuk ruangan apa Pak? Tadinya difungsikannya nih. Dulunya Mm-mm. Dulunya ini sebenarnya kan yang kita tempat itu kan miliknya aset PG Cepiring, pabrik gas Cepiring. Mm-mm. Jadi di muka tadi saya mengatur bahwa kami di sini ditugaskan untuk mengelola pantinya ini sekaligus juga untuk merawat, menjaga supaya aset yang ada di daerah Margosari ini tetap terjaga. Tetap terjaga. Ya, sepanjang itu digunakan untuk kegiatan sosial, kita diperbolehkan untuk menempati menggunakannya. Dan sekarang dijadiin tempat ruang tamu berarti Pak ya? Jadi ruang tamunya. Ruang tamu. Dan kalau misalkan lanjut ke samping itu ruangan apa Pak? Mari. Sekarang dijadiin apa dan dulunya bekas apa gitu? Ya, jadi dulu rumah induknya, Mm-mm. terus di belakang di sana itu ada rumah bagian kedua yang belakang. Jadi yang pertama di belakang, ciri khas rumah pada zaman dulu kan pasti ada memanjang seperti apa itu. Ya, ada beberapa kamar. Sekarang dijadiin tempat tidur buat Bapak, kamar tidur. Nah, ada misi. Berarti ini cucu Pak? Ini cucu ini ya. Ada. Iya, siapa namanya sayang? Awan. Awan. Ini adanya Maya. Misi ada ya. Iya. Izin dulu mau sama kakeknya keliling. Ini kamar Menempati tidur. di sini. Oh, nempatin di sini. Sebagai pendamping atau pengasuh. Nah, ini yang para penghuni atau anak asuh kami yang dulu kami tempatkan di bagian belakang. Oh, ini jadi tempat anak-anak asuhnya yang keterbelakangan mental. Benar, termasuk Dibina lansianya. termasuk lansia di sini. Biasanya Pak ya mohon maaf yang kebelakangan mental di sini dibinanya kayak apa, semacam cocok tanam kah atau gimana gitu? Benar, karena memang ada kemunduran yang kita arahkan supaya mereka itu bisa hidup mandiri sesuai dengan bakat mereka. Karena hidup kita di pedesaan ya kita otomatis kita menekuni, menggeluti di bidang Sayur pertanian ya Pak. cocok tanam, Palawija kalau di saya beternak. dibilangnya. Nah, ini seperti contohnya tanaman-tanaman ini. Tanaman-tanaman ini ya Pak ya, yang ditanami sama anak-anak asuh semua. Ada tanamannya, tapi kebetulan ini pas tadi baru dipanen pagi tadi. Oh, baru habis dipanen ya Pak ya. Selada. Jadi Ada berapa kamar sih Pak, kamar untuk kalau anak-anak asuh? melihat bentuk bangunannya dulu itu di sini itu kan semacam tempat peristirahatan. Ini kan tadi saya matur bahwa ini kan milik aset PG Cepiring. Barangkali kemungkinan dulu kalau pada waktu masa liburan atau semacam untuk refreshing para pemimpin perusahaan PG itu di sini tempatnya untuk istirahat. Kalau itu ada rumah induk, mungkin itu dulu para pimpinan-pimpinan. Kalau ini melihat bentuk kamarnya banyak, barangkali ini dulu itu tempat para karyawannya. Tempat tinggal para karyawannya Pak ya. Tempat tinggal karyawan. Di sini ada bekas-bekas ini. Ini kebetulan ini kami kunci karena kosong untuk sidang. Itu yang terbuka ada satu berarti Pak? Yuk kita keluar. Ini bekas. Oh, dapur. Dia masih berfungsi. Ini bentuknya seperti ini.
Oke, ini dapur. Ya. Dapurnya sekarang juga difungsikan sebagai dapur ya. Kalau dulu mungkin ini dapur umum ya Pak ya. Mungkin begitu. Buat Ya, masak buat untuk masak. orang banyak. Nah, di depan bagian taman ada kolam ikan sepertinya dulu ya Pak ya. Dulu ada kolam. Ini termasuk untuk kegiatan anak-anak masuk kami. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya Ini masih asli itu. masih dari dulu sampai sekarang terjaga tetap kayak gitu ya Pak ya. Kalau bagian atasnya ini sudah Hancur. ada renovasi pada waktu itu. Tapi yang bagian atap, usuk, reng itu masih asli. Masih asli. Ini juga Sama kamar mandi ya Pak ya. kamar mandi di sini. Oh, kamar mandi juga ya. Ini masih asli itu baknya itu. Oh iya, Kalau klosetnya sudah baru. baru ya Pak ya. Berarti ke belakang juga masih ada bangunan Pak. Masih ada. Ini dulu pada waktu itu belum ada listrik PLN, tapi di sini sudah menggunakan diesel. Ini ruang Dieselnya. Diesel. Oh jadi di sini ruangan diesel untuk pencahayaan di area bangunan sini. area kompleks ini. Kompleks inilah gitu. Berarti luas tanahnya Pak ya? Luas banget. Lunas sekarang kurang lebih tinggal 2 hektar. 2 hektar. Ya karena nanti akan kami ceritakan. Ini bekas kamar dulu ini. Kamar penghuni, kamar anak asuh ya Pak ya, panti. Kamar anak asuh, yang lansia juga. Oh, lansia juga di sini. Anak asuh juga ini juga. Oh, ini juga sama ya. Berarti sekarang mah udah pada kosong ya Pak ya? Udah enggak ada yang nempati. Meninggal. Oh, pada Sudah pada meninggal dan kita makamkan di makam umum. Oh, di sebelah sini tuh berarti ada pemakaman. Ada Maaf, di sebelah sana Pak. sebelah sana. Itu ada TPU, jadi penghuni sini tuh udah pada wafat. Ya, setelah wafat kita minta izin pada pemerintah desa diberikan tempat khusus untuk keluarga panti untuk dimakamkan di sana. Alhamdulillah ada ya Pak ya tempatnya. Jadi kosongnya udah lama Pak ini. Agustus 2 tahun yang lalu yang terakhir penghuni. 2 Agustus 2 tahun yang lalu. Yang terakhir penghuni ya Pak ya. Jadi sekarang. Dari sekarang ya. Berarti kalau dulu mah rame ya Pak ya. Ya, ini Kamar juga. dulu ya penghuni semua di sini. Satu kamar tuh kadang kami isi 2. Kalau yang punya putra karena tidak hanya lansia Mm-mm. saja yang kami tolong. Ada satu keluarga yang bapak ibu punya anak 3, ada juga. Nah itu masalahnya mereka punya problem ekonomi, dia tidak bisa bekerja, keluarganya juga kurang diperhatikan, akhirnya kita bantu sementara tinggal di sini, suaminya bekerja di luar, sudah kelihatan bisa mandiri, kita lepas, akhirnya mereka hidup di luar. Alhamdulillah ya Pak ya. Ada perkembangan Tapi berarti. ketika waktu dia masih sedang bisa kita bantu ya secara finansial, hidupnya, dan mungkin juga pengetahuan bercocok tanam atau keterampilan yang lain itu. Ini kayak Dulu bekas dapat orang yang sakit ya Pak ya. Iya benar, dulu ada yang sakit, itu bekas Tongkatnya. masih ada. Ada ya. Itu bukan cacat, ada yang cacat. Ya kakinya kurang sempurna, jadi perlu bantuan. Alatnya masih ada. Kalau yang ditempatin yang mana Pak? Yang kata Bapak kan masih ada satu anak di asuh. sini ada di sini. Ada. Ini juga kamarnya. Kamar ya Pak ya, bekas kamar juga. Oke. Ini yang masih anak asuh ada. Anak asuh. Ini si Mas. Tinggalnya di sini berarti Mas. Boleh masuk Mas? Iya boleh. Oke. Sama Mas siapa maaf? Mas Andi. Mas Andi. Mas Andi udah lama di sini Mas Andi. Kalau tinggal di sini
kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya. Ini kan dari anak asuh yang ada di pusat, karena tadi saya matur, ini perlu pengarahan pembinaan lebih lanjut. Makanya terus ditaruh di sini untuk belajar hidup berkebun bertani. Siap. Berarti kegiatannya bercocok tanam ya Pak ya? Ya, bercocok Nah, tanam. nanam Ya, sayuran. bersih-bersih Oh, bersih-bersih tempat. lingkungan supaya kelihatan Siap. bagus, terus bercocok tanam ini. Mas, makasih Mas ya. Boleh Ya. dilanjut lagi Mas. Kalau lagi istirahat takutnya ganggu saya. Boleh? Nggak apa-apa. Nanam ini ada lombok seperti ini. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Berarti di sini dibina semaksimal mungkin, sebaik mungkin supaya bisa seperti sedia kala. Ya, Nah, harapannya bisa normal lah gitu ya. Jadi mereka sudah siap, harus kita lepas ya kita Lepas. lepas. Tapi itu juga perlu proses cukup lama karena kan tidak mudah mendampingi anak-anak seperti itu kan perlu kesabaran. Benar ya Pak ya. Iya. Jadi ada yang ngamuk atau gimana kalau dulu mah kayak gitu ya? Ada, iya, karena yang kami anu kan bukan semua sehat ya dalam arti jasmani rohani ya kan semua kan punya kelebihan masing-masing. Betul sekali Pak. Anak-anak kita namanya anak binaan kan gitu kan. Ini kamar mandinya ya, kamar mandi berarti semua di sini sekarang Pak. Bangunan baru ini Mas sepertinya ya? Ini renovasi baru. Renovasi baru. Ya dulu sudah ada terus dibangun oleh pihak PG Cepiring. Ada perhatian membantu kita terus dibuatkan kamar mandi ini. Oke, siap. Iya. Kita lanjut lagi ke depan ya Pak. Nah, ini tempat tidur Bapak berarti. Boleh ke sini lihat-lihat Pak. Ya. Nah, ini tempat tidur Bapak sama cucu di sini sekarang ya Pak ya. Iya. Itu- Dulu ya sama istri. Itu waktu foto Bapak masih muda ya Pak ya? Bukan. Oh, ini pimpinanku. Oh, pimpinannya. Nah, induk dan ya. Oh. Itu yang fotoku yang masih muda. Yang ini Nah, pakai peci Pak. itu. Ini foto Bapak waktu masih muda. Nah, Waduh. Berarti Bapak pakai peci kayak orang muslim ya Pak ya? Tapi kan kalau misalkan peci mah hanya budaya. keluargaku juga keluarga orang muslim Oh, muslim. Iya. Keluarga. di daerah asal kami. Ini istri saya. Oh, ini istri Bapak yang sudah wafat ya Pak ya? Saya Oke. Ini masih muda ya Pak ya waktu fotonya ya? 55 tahun. 50 tahun. Iya. Dan bangunan ini tuh dibangunnya tahun berapa sih Pak? Kalau menurut informasi dari penduduk sekitar Hmm. dan salah satu pamong desa yang dulu pernah bincang-bincang dengan aku, itu kurang lebih 1911. kalau tidak salah. 1911. Berarti udah hampir 114 tahun. Iya, menurut informasi dari 114 yang pernah sampai 115 saja ya, hampir 115 tahun. Ya, di atas Tapi satu abad. di atas satu abad, tapi luar biasanya bangunannya itu masih kokoh. Misi ya deh. Kalau misalkan masih kokoh bangunan-bangunan Belanda ya kayak gini ya Pak ya, pada kokoh. Oh, pada bagus-bagus. Kalau zaman sekarang kan 50 tahun, 30 tahun udah ambruk Pak. Dan maaf, tadi di depan saya tuh kayak lihat ada beberapa bangunan yang sudah terbengkalai Pak. Ya, itu, Masih masuk sini? Itu masih satu kompleks ini. Masih satu kompleks ini. Yang di depan sini nih Pak, biar kelihatan kalau dari sini kelihatan kayaknya nih. Nah, Ya, betul. tuh itu tuh yang di sebelah sana. Jadi itu dulu kan komplek ini, Hmm. ini yang merupakan bangunan induk yang di belakang itu tadi, yang bangunan 2 itu untuk karyawannya. Kalau melihat kamarnya banyak, barangkali ini dulu para pimpinan-pimpinan PG pada waktu itu. Dan di sana itu ada bekas lapangan tenis. Di belakang. Ya, jadi barangkali itu kalau orang-orang pimpinan PG mau semacam refreshing ya di daerah sini, itu main tenisnya di sana. Di samping itu di situ ada bekas kandang. Kalau lihat di dalamnya itu seperti ada bekas ikatan ternak. Kalau tidak lembu ya kuda, tapi kebanyakan informasi dari penduduk itu lembu. Ya, pada waktu itu. Jadi puing-puingnya masih. Masih Ya. utuh ya Pak ya, masih ada Masih. ya. Oke. Tinggal puing-puing. tapi Tinggal aslinya puing. sudah ada. Udah hilang, tinggal
tembokannya saja yang masih ada. Cuman sekarang juga udah dipenuhi sama rumput liar atau apa sih gitu teh? Ilalang atau apa sih namanya, Pak? Rumput liar. Rumput liar kayak gitu. Taman yang merambat itu. Sebenarnya lokasi ini luas. Ya. Dulu kami mengelolanya sampai batas Jalan yang di depan. masjid itu, ada gang masjid itu sampai memanjang ke belakang sana. Kalau dulu Tapi mah sekarang pemerintah desa ingin mau juga ambil bagian untuk digunakan untuk fasilitas untuk kepentingan desa, rencananya gitu waktu itu. Jadi kami mengelola hanya sebagian, tidak seluruhnya sekarang. Kurang lebih yang kami kelola, yang kami tempati ini sekitar rumah dan kebun halaman kurang lebih 2 hektaran. 2 hektar, luas banget ya 2 hektar. Ya, yang sebagian sudah dikelola pemerintah desa. Oke, siap. Bapak, karena ini durasinya udah cukup lumayan lama juga. Ya sebenarnya tadi sih di opening Kang Hakim bilangnya ya, saya bilangnya itu Pak, karena kan Bapak pemberani. Tinggal di rumah tua peninggalan Belanda terus dekat pemakaman, kata saya itu pasti ada cerita mistisnya nih. Ada sisi mistisnya. Ternyata ini tuh adalah panti sosial. Kalau di panti sosial kayak gitu ya nggak bakal ada sisi mistis ya Pak ya, cerita-cerita horor nggak bakal ada. Biasanya kalau yang menempati malah tidak terasa apa-apa, justru yang orang yang belum pernah kesini itu kadang-kadang merasa horor kayak gitu. Ada hal-hal aneh gitu ya Pak ya, yang istilahnya di luar nalar manusia. Kami ya biasa-biasa saja. Oke, siap. Sejak kami ditugaskan di sini sampai sekarang ya Aman-aman aja ya. aman saja. Ya udah deh, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.